Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang membaca, menghafal, mengamalkan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an di atas semua program hidup seseorang muslim. Apakah itu program kerja, mencari nafkah, program mengurus keluarga, pokoknya Al-Qur'an di atas semua itu. Dalam arti kata, kalau antum tahu bahwasanya lagi lapar butuh makanan, maka antum tahu bahwasanya Quran lebih penting daripada makanan itu. Itu diprogramkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memang kita selalu membacanya. Karena memang Allah SWT menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkan, pasti hidupnya bahagia. Dalam surah Taha 123 sampai 124 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمًى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran maksudnya, karena Al-Quran yang berbunyi mengucapkan ini ayat Al-Quran, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wala yashqa, dalam arti lain dia tidak akan pernah sedih, tidak susah, dia selalu punya jalan keluar. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata-kata peringatanku adalah Al-Quran, karena ini ayat Al-Quran yang sedang bunyi. Dia tidak pernah baca, nggak pernah lihat, sampai Imam Syafi'i rahimahullah lewati murid-muridnya yang belajar fikih sibuk menghafal. Hukumnya ini begini, pendapat ulama begini, Atha bin Abi Rabah berkata seperti ini, Sa'id bin Musayyib berkata seperti, sibuk dengan ilmu, gitu kan. Tidak pernah baca Quran. Imam Syafi'i rahimahullah memegang Al-Quran, mushaf fisiknya sambil membawa dan berkata kepada murid-muridnya di awal pembukaan pengajian, kalian telah tersibukkan dengan fikih dan kalian lupakan membaca ini. Sementara membaca ini lebih penting daripada kalian belajar fikih. Artinya ini program utama, diikutin yang lainnya. Jadi dalam arti kata jangan baca Quran kapan mau. Enggak, diprogramkan memang melebihi dari semua program sehari-hari. Maka sungguhnya baginya orang yang meninggalkan Quran, tidak pernah lihat, tidak pernah baca, tidak pernah menghafal, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Utsman bin Affan dinukil dalam riwayat yang sahih, beliau saking gemarnya membaca Al-Quran sampai mushaf beliau robek-robek. Dan beliau meninggal radhiyallahu anhu itu pada saat meninggal darahnya tertumpah di Qurannya dia, dan dalam kondisi Qurannya sudah sobek karena seringnya dibolak-balik, padahal Utsman hafal Quran. Ya, Utsman bin Affan termasuk sahabat dari 4 sahabat yang selalu menghatam Quran dalam satu malam. Ya. Bahkan Utsman bin Affan dikatakan dalam riwayat Bukhari membaca Al-Quran lengkap di witir terakhir, 1 rakaat witir. Itu antum bisa lihat di YouTube, sudah diangkat ada ceramah saya tentang tablik akbar waktu itu, masalah Utsman bin Affan disebutkan dalam banyak riwayat sahih tentang keadaan beliau, gitu kan. Jadi beliau kan seringnya menghafal Al-Quran, seringnya mengulangi, sudah dihafal di luar kepala, dipakai di witir terakhir saat Al-Quran lengkap. Bagaimana bisa? Kita kadang-kadang cuma baca 1 juz saja sudah azan subuh. Ya karena antum bacanya juga jarang. Kalau orang yang sering membaca Allah berkahi, bisa dalam 1 witir saja bisa selesai 30 juz Al-Quran. Gitu kan? Itu pun beliau tidak meninggalkan memegang membaca fisik Al-Quran. Karena membaca fisik adalah fadilah, menghafalnya juga fadilah, mengulangi hafalan juga fadilah, gitu kan? Jadi semua fadilah, tapi yang dititik beratkan lebih banyak adalah membacanya, membaca fisik, melihat dengan mata kepala di situ.